Hari yang ketiga selama panjenengan ada di Pulau Bali. Di pagi yang indah dan cerah ini, Bapak Ibu belum afdol rasanya kalau memang belum tadirin dengan rangkaian doa. Oleh karena itu kami mohon ya Ustadz Gus Habibul Latif Furja Syafa'atuhu Likulli hawli minal awidana waghfir lana ya arhamar rahimin ya arhamar. Doa yang telah dipimpin oleh Ustaz Kusnan, mudah-mudahan fadilah dan barokah daripada pembacaan doa ini mampu memberikan kenyamanan dalam perjalanan dan memberikan keselamatan fitini fitunya hadal akhirah. Yu Siti Khadijah sopo sih sakjane beliau. Kalau kita melihat di dalam sebuah ini termasuk bagian kekuasaan kerajaan, dalam hal ini adalah kerajaan Cokorda ini menjabat sebagai seorang raja, Bapak Ibu, kurang lebih 1 tahun 2 tahun sampai 5 itu melahirkanlah seorang putri. Nama lahir beliau diberi nama dengan Gusti Ayu Maderai. Gusti Ayu Maderai ini berarti beliau ketika beliau dilahirkan, alhamdulillah dalam keadaan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan. Tetapi ketika usia menginjak di usia yang ke-7 tahun, ternyata beliau itu mendapat kuning ya. Kalau sekarang bisa dikatakan penyakit hepatitis ya. Perempatan depan kecil belok kanan Mas. Persiapannya. Sebagai seorang raja orang kanan ya, yang berhasil menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Gusti Ayu Maderai. Hingga pada suatu ketika Bapak Ibu dalam proses waktu yang ada, penyakit yang diderita masih belum kunjung sembuh jua. Pada suatu ketika Bapak dan Ibu ya, sang ayahnya ini prihatin melihat apa yang dialami oleh putrinya, hingga pada akhirnya Bapak Ibu sang ayah ini melakukan mekemit. Mekemit ini adalah bahasa Bali, bahasa kita adalah riyato, untuk mencari sebuah petunjuk kepada Tuhan, langkah apa yang dilakukan sebagai orang tua ketika sang putrinya terjangkit wabah penyakit seperti ini. Hingga ketika melakukan mekemit atau puasa selama 41 hari Bapak Ibu, di malam yang ke-41 hari ini, pada saat itu beliau mendapatkan isaro ono suworo tanpa rupo. Lewong Kediri nopo ngarani entut, masa tak Bu? Oke, mata apa? Nalika muncul entut bae. Lo katanya jenengan entut. Ketika munculnya isaroh ini Bapak Ibu dikaji oleh sang raja sebagai orang tuanya. Baru pada saat itulah dimusyawarahkan niat dengan para senopati dan para prajurit yang ada di dalam istana. Beliau menyampaikan langkah apa yang harus saya lakukan ketika saya mendapatkan isaroh bahwa putri saya bisa disembuhkan, dengan catatan yang menyembuhkan seorang tabib atau dukun yang datang dari tanah Jawa. Ada rasa gengsi di dalam hati Bapak Ibu, sehingga pada saat itulah atas usulan daripada senopati ini, alangkah baiknya kalau memang baginda raja itu membuat Sabto Pandito Ratu ya. Ini adalah bahasa Sanskerta, bahasa kita adalah sayembara. Adapun isi di dalam sayembara Bapak Ibu, siapapun yang berhasil menyembuhkan penyakit yang diderita oleh putri saya, akan saya nikahkan dengan kanjeng putri. Tetapi jika memang yang menyembuhkan ini adalah seorang wanita, akan saya angkat dan saya masukkan ke dalam keluarga raja. Inilah salah satu awik-awik yang dilakukan pada saat itu. Mohon maaf Bapak Ibu, sebelumnya kita lihat di depan sebelah kiri. Ini adalah perlu ditiru, ini masyarakat yang paling sosial yang ada di Pulau Bali. Deretan sepanjang ini, siapapun yang membutuhkan keuangan saat itu juga akan diberikan. Tetapi syaratnya cuma satu, panjenengan bawa perhiasan dan surat-suratnya. Oke. Ya, baik ya Bapak dan Ibu yang berbahagia. Hingga pada akhirnya Bapak Ibu ketika dilakukan musyawarah ini, kemudian membuat undang-undang atau awik-awik Bapak Ibu ini disebarluaskan sampai ke seluruh pelosok yang ada di tanah Jawa. Secara kebetulan pada saat itu ada seorang sang kiai ini Bapak Ibu menerima selebaran tersebut depan kiri ya. Oke, persiapan kiri ya.
Sehingga pada saat itu Bapak Ibu ya, ada seorang kiai yang tinggal di Yogyakarta menerima selebaran tersebut. Secara kebetulan sang kiai ini pernah mempunyai seorang murid atau santri yang bernama Pangeran Cokroningrat IV. Pada saat itu belum ditugaskan oleh Raja Mataram untuk menjabat sebagai seorang raja yang ada di Bangkalan, Madura. Demi rasa takdim dan tawaduknya beliau sebagai seorang murid kepada sang kiai, maka beliau itu ketika dipanggil bergegas langsung pergi ke Yogyakarta, Pak. Setelah sampai di Yogyakarta, pada saat itu beliau di briefing, kemudian diberikan sebuah arahan, hingga pada akhirnya beliau diperintah oleh sang kiai untuk ikut serta di dalam pelaksanaan sayembara yang dilakukan oleh Puri Pamecutan I. Singkat cerita, ketika beliau sudah sampai di istana, Bapak Ibu, baru beliau itu diterima dengan senang hati. Senopati dan para punggawa merasa bangga atas kehadiran Pangeran Cokroningrat IV ini, terlebih sebagai seorang raja yang memberikan sebuah support kepada Pangeran Cokroningrat IV ini agar sekiranya maksud dan tujuannya bisa dikabulkan, termasuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Gusti Ayu Madirai. Hingga pada saat itu ketika Pangeran Cokroningrat IV itu diajak masuk kamar, Bapak Ibu, di mana Gusti Ayu Madirai ini berbaring sakit selama 21 tahun, beliau itu merasa senang, Mbak. Beliau itu ketika melihat ketampanan yang dimiliki oleh Pangeran Cokroningrat IV ini sudah mulai kesemsem, Bu. Apa kesemsem ini? Kepencut ya, mungkin ditinggalannya. Sudah mulai kepencut, matanya dengan penuh dari air mata, wajahnya sudah mulai berseri, tidak jauh berbeda dengan wajah-wajah ibu-ibu dari Kediri ini. Semua wajah berseri dengan penuh harapan, Mbak. Beliau berharap, berandai-andai, andai saja orang tampan di depan saya mampu dan berhasil menyembuhkan penyakit yang saya derita, betapa senang dan bahagianya hati saya. Padahal Bapak dan Ibu sekalian, sak durungi diobati mawon, Pak, tanda-tanda penyakit yang diderita oleh Gusti Ayu Madirai itu sudah mulai ada tanda-tanda kesembuhan karena melihat ketampanan yang dimiliki oleh Pangeran Cokroningrat IV. Padahal pada saat itu Bapak Ibu, usia Pangeran Cokroningrat IV itu lebih dari 55 tahun, tetapi gantengnya, karismatiknya luar biasa. Coro saniki tidak jauh berbeda kalau Ustadz Kusnan ini ganteng. Makanya hewang Kediri, lepannya merasa dirinya ndak enak jangan datang mau Pak Kusnan pandang beliau di sini nih bojone. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, karena sebentar lagi kita sudah sampai di lokasi yang nanti insya Allah asbabur urut keberadaan daripada makomnya yaitu Raden Ayu Siti Khotijah akan kami lanjutkan setelah titik-titik berikut ini. Kita lihat sedikit di sebelah kiri kita, Bapak Ibu, ini kalau di Bali ini diberi nama dengan setre, kalau di Jawa namanya kuburan. Disinilah tempat upacara pembakaran mayat bagi masyarakat kota dan pasar ketika beliau meninggal dunia, atau tempat upacara pengabenan. Di sebelah kiri Buhul, kalau mau mencicipi dagingnya tak siapkan caosnya. Nah ini sebelah kiri kita, Bapak Ibu yang Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, karena sebentar lagi kita sudah sampai di lokasi makomnya Raden Ayu Siti Khotijah yang berada di sebelah kiri kita. Nanti panjenengan setelah berdoa di makam ini